ayah angin tanah. Ndak ada orang bantah terapa. Bapak desa le ada Pak desa Badara. Kecil kau sedap ke bawa. Layak dong darah. Mudah ke kau aja. Darah Pak desa tu warnanya apa? Hijau, merah, berarti api. Lai Pak desa Badogiang. Dogiang itu dari tanah. Lai awak batulang bapak. Papa ambo sadonyo lai awak batulang. Dari ayah. Lai awak baure dari angin. Di kulit daging urek tulang itu asal berasal dari air, air berasal dari angin, angin berasal dari api, api berasal dari Nur Muhammad. Ini asalam. Kata Rasulullah, ana minallah wa alamu minni. Aku dari Allah. Ini hadis qudsi. Aku dari Allah dan alam ini dari aku. Wahai orang kampar, wahai orang hilir, apa namanya? Pencong kok kencong. Kalau di Aceh rencong, rencong tu di Aceh ndak kencong dah Pak. Anu tu na, anu betul. Senjata nak kebanggaan Aceh. Di sana asawak ko tantu lo dewa andaknya Pak. Kalau ndak tantu dewa asawak Pak. Tantu bisu ndak lo tantu dewa kamano awak pulang. Mak bila meninggal kamapai. Semoga awak jadi imam. Usalli fardhu isya'i 4 rakaat imaman adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Kemana ini umat di bawah? Sianan disambah. Ini jamaah tabligh harap dipelajari ini. Sabok jamaah tabligh kok Pak lagi banyak bana mai imamun urang musaji Pak. Musaji namati Pak. Ada musaji di kampung Pak. Tak ada Pak hari Jumat sih kalau umio. Ibu jamaah tabligh Pak. Itu seminggu loh Pak. Yo tu kalau punya jamaah tabligh Pak. Cubalah. Musaji awak kau misalnya hari Jumat sih bukanya. Tiba jamaah tabligh sih kau. Itu seminggu tu Pak. Jo kompor di bawah kami Pak. Tapi kecian kan Pak jangan di dalam musaji tanah di luar tu tanah. Jangan di usia awak kadang-kadang kan terlalu radikal mana orang pang orang saji sembayang ni musaji awak bau usia jangan. Inyo saudara kita, inyo orang kampung awak, inyo sama semua Islam jo awak. Tapi kalau kada jual melenceng, kada jual kini kada lo cek le Pak. Kini ko ado Pak yang hebat pada banyak nado soe ancak tembak capek tembak je badi angin ko dak jo kajai tembak incek matoe do Pak ya. Ini jadi kalau asal kita sudah kita ketahui 7 hampir setiap malam Bapak Ibu kami sampaikan. Kemarin kami di Pariaman, sekarang di sini. Insyaallah besok Pasaman Barat, lusa kami nuzul Quran sampai hari Minggu Pak. Hari Senin, Selasa tuh orang dah memotong, Rabu sudah Lebaran. Tinggal lagi acara agenda halal bihalal hari Lebaran nanti Pak. Halal bihalal itu temanya Bapak Ibu silaturahmi orang pulang kampung. Nah, jadi kini kita masuk kepada isi Quran. Isi Al-Quran ini Pak 7. Yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua Alhamdulillahirabbil. Yang ketiga Ar-Rahmanir sampai Maliki Yaumid. Kelima Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Keenam ihdinas siratal mustaqim. Ketujuh siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tadi mami sekolah rancak mana soro bang? Abu dengar tadi dari rumah rancak soro imamnya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki
Amin. Ndak boleh kita tinggalkan barang seayat pun. Kini kan ada jo pada seorang baca Fatihah ndak pakai bismillah. Siko ada lo tu. Amam namo pada sa. Oh imam awak ada siko. Kalau ndak dibaca bismillah ragang gua. Digontiannya semuanya lakar sekali. Kenapa? Karena asal Quran 7 ayat masuk bismillah. Tahu lah dia udah. Kalau ditinggal bismillahnya mak bila nggak cukup 7 ada mak. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Namanya alhamdulillah hujan ini. Ini bisa juga barang dulu. Awak nak bikin deko tu dek naik bidua lo ah. Deko naik air tu kamu jalan nak balik doya. Di jauh ya. Lah. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin, ini kajian kita sekarang asal Quran 7 dan kita lanjut aja. Kini masuk kita kepada kandungan Al-Quran. Isi Quran ini juga 7. Asal Quran 7, kandungan Quran juga 7. Apa itu? Yang pertama sekali Quran ini Bapak Ibu isinya adalah tauhid, menyatakan Allah yang ada. Jelas Pak kata Quran, qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, yang ada hanya Allah. Sajalah itu Quran mengecat yang ada hanya Allah. Masih wallahu adam muhad, selain dari Allah tidak ada. Kau orang nan banyak kau Pak. Ibu-ibu apa-apa, ladang sawit, mobil, kendaraan semua ini hanya rupa ada. Yang sabana ada, yang sebenar ada hanya la ilaha. Lagi la ilaha. Ini isi Quran pertama tentang tauhid. Maka ulama kita di sini mengajarkan untuk mengenal Allah itu dikenal dulu sifat-sifat Allah. Dasar ada sifat 20 namanya Pak. Orang Wahabi sangat benci kok Pak kepada kita namanya sifat 20 Mam. Kalau awak diajarkan hayat, alimu, kodrat, iradat, sami, basir, kalam, hayun, alimun, kadirun, maridun, samiun, basirun, mutakallimun, ujun, kidam, baqa, mukhafatul hadis, wahdaniyat, qiyamu binafsih. Apa dewa sifat Allah? Kenapa? Karena ba'a kamangana Allah Pak. Kalau sifat itu tak tahu, awak kamu undang Muhammad Arif nomor HP tak ada dah Pak. Ba'a undang bantu nak lo tentu dah Pak. Sifatnya nak lo tentu dewa Muhammad Arif dah Pak. Tak bisa anda mengundang. Tak kata lo Allah, awak kamu menyembah Allah. Allah tu tak tentu dewa ada. Sifat Allah tu tak lo tentu dewa ada. Tapi awak lagi sembayang anda ko date ko, song date song. Agak. Ko date ko, song date song. Ampo baca ni bu. Sama tu je. Mendapatmu balam bawa bil bacone auto MJO mo BJI bintang L auto bacone sabuk gambarnya auto empat tadi lah. Orang yang salatnya tidak mengenal Allah, salatnya kosong. Awaludini ma'rifatullah, awal beragama ini mula beragama saja Pak, mengenal Allah. Mulai beragama kenal dengan Allah. Kalau kita enggak kenal dengan sifat Allah,
bagaimana kita kenal dengan Allah? Impossible, mustahil, tidak mungkin dosana, tidak mungkin apa-apa, tidak mungkin ibu-ibu. Kita akan kenal dengan Allah. Kenapa? Karena sifatnya Allah saja kita belum kenal. Maka oleh karena itu wajib untuk mengenal sifat 20. Berarti mengaji sifat 20 apa wajib apa? Kalau tidak dikaji sifat 20 itu tidak tentu dewa sifat Tuhan. Kalau tidak tentu sifat Tuhan, itu tidak tentu Tuhan. Kalau tidak tentu Tuhan, itulah gawat tuh. Awak lah iba Tuhan ke Allah. Tapi nan tentu dewa sianyo namu ejonya Pak. Namu Allah aja tentunya Bu. Sama Bapak Ibu. Ambo dikuntu apa? Kuntu namanya sebanyak kena. Ada kuntu nama kan? Kato ayah ambo dulu Bapak Ibu. Beko kau macam selangsung kau beliau orang aja. Di kuntu kau ada kakak ambo sayah dah. Namanya dia ayah ambo Sudirman. Sampai hari ini alun bertemu le Pak. Inyo ketek baru Pak luncukui umur sebulan le. Ayah ambo le balik ke Padang Pak. Nyo tinggalkan istrinya siko punya anak surang. Kalau kini umurnya anggaran 55-an lah kira-kira lah. Kakak dia teh bodoh. Bantara lo induanya Bapak Ibu. Dulu musim gatah di kuntu Bapak. Jadi ayah ambo ini bawa gatah ke Padang. Sudah tu dijualnya gotah di Padang. Oto tu saja disuruh balik mari lain. Nyondak nyobini di Padang cek lain. Maka sampai hari ini Pak, kakak ambo tu namanya Sudirman sampai hari ini belum ditemukan. Bekasih belum bertemu jo kami Pak. Beliau nyurang kuntu kok. Tadi lah mau cari-cari di pasar kuntu. Pasar tadi mana dulu? Yo pasar kuntu nak. Malah dolah pajak tu siko kaki. Jadi kalau ada tak donga-donga nanti bo orang kuntu ko ayahnya orang Pariaman, Numbas Warjo saja lagi lah. Itu kakak saya. Akan menjawab kalau do nanti informasi tu mam. Imam jangan galak jo mam. Imam pangana kalau manin sawit jo. Patang di telepon manin sawit. Dia lah. Ibu, jadi tali darah Ibu ada di kuntu ini. Lebih darah mereka lah ambo Bapak Ibu, ambo adiknya tibonya. Nah, jadi namola tentu dewa apa? Sia namo keluarga tuanku yang ada di kuntu. Namanya Sudir. Ulang balik, sia namanya Bu Sudirman. Ambo bebaskan Bapak Ibu. Coba sama-sama awak ingat. Lai bisa awak kana Sudirman itu? Tidak. Kenapa? Karena nonton tu dewa namanya saja baru dah. Ambo tentu di mana ambo disabili ayah ambo tu lah meninggal kini. Lanyu bawa kakak ambo ada dari Pinamat di Pekanbaru Pak. Dibawa lah dari kakak ambo tu, ayah ambo tu kamari, taruh ke rumah orang tu. Laba sobok foto mertua ayah ambo tu. Tapi orang tu tak mengakui ada anak Sudirman Pak. Maka ada kami cari-cari sampai gini lain. Alam tantuan namanya jelas dewa namanya, jelas dewa alamatnya. Tapi kenapa tidak bisa dikana? Bagaimana kau tidak bisa dikana dewa kau? Karena tentu dewa hanya namanya saja Bapak. Seperti itu loh Allah di sana. Nama Tuhan kita siapa? Allah. Ulang balik. Nama Tuhan kita siapa? Allah. Sekali lagi. Nama Tuhan kita siapa? Allah. Tapi kenapa sudah beratus-ratus kali kita sholat tapi kita tidak pernah jumpa sama Allah Pak. Kita tidak pernah ingat Allah. Awaklah sembahyang tapi Allah tidak tentu dewa. Apa permasalahannya? Kita kenal hanya dengan namanya saja. Kalau ditanya orang siapa Tuhan orang Islam itu, Allah kecewa. Sekedar menyebut Allah, tapi siapa Allah? Ini PR Anda semua. Bagi yang alum tahu, bagi yang udah tahu, alhamdulillah. Allah tuh Pak ironis.
inyo ndak barupo dah pak. Kalau imam ada ruponya pak. Besok sobok pakan baru sapo mama ustaz aja. Ya, yo. Imam ya, iya ambo dari Pulau Pencong. Oh iya. Kenapa bantuannya ada? Tapi kalau Allah pak ndak ada bantuan, rupanya nggak ada. Warnanya nggak ada, alamatnya nggak ada. Cuma dalam hadis dikatakan kalbun mu'minina arsullah, hati orang beriman tempat Allah. Artinya apa? Hati ini hanya untuk mengingat Allah. Kalau untuk urusan dunia itu kapal loba. Sawit awak kalau be buahnya, anak awak kata me sekolah, badan kas, awak kasehat. Itu mah jo kapalo. Tapi kalau hati khusus untuk ingat Allah. Selesai kaji cie pak. Isi Quran tauhid. Kul huwallahu Allahu lam yalid walam walam yakul lahu kufuwan. Isi Quran yang kedua adalah tarikh. Tarikh ini sejarah. Isi Quran yang ketiga adalah syifaul qulub, ube hati. Hati awak kudu sana kadang-kadang ada risau, kadang-kadang ada rusuh, kadang-kadang ada sakit hati bagai dah. Kau ibu-ibu kau ditanya oleh lihat dulu juga lah. Ibu, lai pernah ibu-ibu sakit hati bu? Bu, lai punya hati, lai pernah sakit hati. Yo jujur bu ya. Lai pernah ibu hati. Lai pernah selingkuh. Ndak aja kan. Lai jujur ama-ama di sikoma. Kadang ada ibu lai pernah sakit hati bu. Ndak katanya. Atau panduto ibu itu. Nah, obat hati bu, hati gundah gelana, hati risau, hati bermasalah, maka kemarilah bapak, kemarilah ibu baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sampai qul a'udzu birabbin nas. Kalau bisa Bapak Ibu, salam Ramadan. Tamat Quran daknya Bu. Zaman dulu Pak, jangan ambo masih kecil-kecil dulu Bu. Sebelum tarawih itu ada pergelaran tadarus namanya dulu Pak. Zaman-zaman Mak Dila, waktu kecil dulu kan ada tadarus nama. Sebelum azan orang tadarus. Kalau kini tidak ada Pak. Orang azan jam 7 lewat 35. Awak baru sudah makan di rumah, baru orang lah azan isya. Alaya do tadarus, bilo tadarus sudah tarawih. Bara orang tadarus sudah tarawih. Paling-paling ada sampai orang 5 orang. Tuh Pak. Kalau dulu dah setahun sebulan tuh Pak ditamatkan orang di masjid ko bulan Ramadan ko Al-Quran kasadonya Pak. Itu dulu tuh Pak. Iyo zaman apa lu Pak? Pak bau yang unyang. Pak makan bau. Lelo kuliah Pak. Tak makan kuliah Pak. Nyo mengaji macam ni awak pisang dicucuan aja kira tak kena mengubah kuliah. Lebih kuliah dua deh. Bapak labi waktu Pak. Labi waktu mengaji kau nak. Pulang boleh. Panjang apa daripada sana. Labi hari jam sangat boleh Bu. Nah, ambo ngaji Bu sajam. Kini ambo mengaji lamonyo sudah 47 menit. Berarti tinggal 13 menit lagi. Kaji kita harus tamat Pak. Ambo sekali-sekali me Pak lu tentu ambo tahun ketibu mari le Pak. Kaji 7 malam gini Pak. Isi Quran. Yang pertama tauhid. Yang kedua isi Quran. Ube Syifaul Qulub.
Nang ketiga isi Quran adalah sejarah tarikh, sejarah. Bagaimana kejadian Adam, bagaimana nanti ada surga ada neraka, bagaimana peristiwa akhirat, bagaimana peristiwa kiamat. Ini semua dalam Quran. Yang kaum isi Quran ini adalah kabar gembira. Wa mansiris sabirin, kabarkan kepada orang-orang itu ya Muhammad, lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha, bagi mereka surga yang di dalam surga itu ada beberapa sungai yang mengalir di dalamnya. Hum fiha khalidun, mereka kekal selama-lamanya. Di isi Quran kabar gembira. Yang kelima, isi Quran kabar pertakut. Apa itu? Menerangkan tentang neraka, bagaimana sadisnya neraka. Ambo yakin Pak, seluruh orang Pulau Pencong Pak, indak katolok masuk neraka Pak. Mabila tolok sanako. Coba lu. Coba masuk baik ke kulim tu mak. Di kulim tu ada orang membakar tembok. Tahu mak batu bata tembok? Di Pareman tembok namanya, apa namanya? Batu bata. Apa ya mas itu api sedang hidup itu bila masuk ke dalam. Pailah disuak na bahar. Ako tinggal namo selai. Mabila no imanyo la puduel mati tapanggang. Batunya masuk dalam api mauji kapandaian. Tidak ada orang Pulau Pencong Kampar ini, tidak ada orang sini yang pengen masuk neraka. Tapi ironisnya Pak, nyota kui masuk neraka, tapi nanyo gue itu karajo nang masuk neraka. Senyum. Panen sawit orang di labihan kasapadan setandan Pak. Mode kini Pak. Ba ko balapia ko sawit todos panjang banagre. La jale sapadan siko amangha kepala orang lapeh kai ya Pak. Nanti salahnya agre panjang benar. Tiba di pala orang. Itu namanya Pak, awak nak masuk surga, tapi karajo nak masuk neraka. Kalau di Pareman karambie Pak. Karambie banyak situ. Kalau banyak kambie orang diambil. Termasuk karambie ranggai amboe kadang-kadang. Ambo laga-laga saya macam lihat. Tapi karambie ko lahang jual ke anduang den. Tuang ambil aja lai. Tapi ambo nak dona ambo padianya Pak. Kenapa ambo tahu Pak? Segala hak kita nak ambil orang tu Pak. Kacau tu akhirnya Pak. Tak perlu nak kita baca kalau. Tak perlu kita bangi kanyo. Dia ambilnya sepadan sabaris Pak ya. Turun sawit kalau sabaris tu misalnya kalau saya doa saya tar Pak. Tu ada 2 balai batang tu Pak. Sepadan tu. Diambil 2 balai batang tu paling-paling panennya 10 tandan lah. Nyo nak lo panen 10 Pak. 10 tandan tu paling-paling kini kok Pak 3 atau 2 timbangan lah. Dapat 10 tandan 200 kilo. 2 timbangan. Siko timbangan lah. 100 kan. 200 kilo tu petinya kini Pak ampe ratus ribu. Berarti sekali 20 hari sawit awak diciloknya Pak. Berarti awak lah ada tabungan akhirat 400 ribu. Ketahuilah harta yang hilang tidak akan memiskinkan Anda. Harta yang disadokahkan tidak akan memiskinkan kita. Harta yang diberikan ke anak yatim tidak akan memiskinkan kita. Setelah itu isi Quran yang ke-7 adalah nak ke-6 lebih Pak. Yang ke-6 isi Quran itu ibadah. Baca Quran ibadah, megang Quran berwudu ibadah, meninggikan Quran di rumah ibadah. Kalau guru saya Bapak Ibu di pondok pesantren, Quran ini tak boleh rendah dari Kemalduan Pak. Kemalduan siko. Madilan mak Kemalduan Madilan. Psikolog kan, Anda melihat Quran di bawah, harus di atas pusat kita ini. Tuh kalau di rumah tuh Pak orang turun dulu Pak, di buahnya rak namanya apa psikolog namanya? Rak juga. Jadi letak Quran di bawah TV Pak. Quran di bawah TV, awak lalu berarti tinggi. Ana mau psikolog apa? Sambung mau psikolog.
Apa namanya? Lonceng gereja. Jangan di bawah lonceng gereja, Wak. Lonceng gereja siko talata. Al-Quran di bawah lonceng gereja ndak berharga Quran Anda. Maka Quran harus diletakkan di atas kursi, Pak. Semua ada orang-orangnya di bawah, Pak. Kalau baca Quran pun tak kayak itu, Pak. Awak duduk baselo, dia tahu Quran di bawah. Anda tidak beradab. Itu makanya orang tua, Pak, minimal bantal. Atau dibuatnya GH, Pak. Ada tahu Quran tinggi itu, Pak. Model itu menghargai Quran. Terakhir, isi Quran adalah ilmu syariat. Ayyaman Bapak Ibu, ini terakhir kaji kita, menit-menit terakhir kewajiban yang mau sampaikan. Kalau ada bulan Ramadan ini puasa Anda lepas gara-gara sakit, maridan, tolong dihitung. Barari awak indah puasa gara-gara sakit. Yang kedua, dalam perjalanan, andai kata ambo tadi, Pak, dari Pariaman ke Pekanbaru, ke Riau atau ke Kampar ini, kalau di ambo puasa tadi, Pak, beletiah dan itu boleh ambo berbuka, tidak berdosa, Pak. Kalau safarin dalam perjalanan, etong barari tidak puasa gara-gara sakit, barari tidak puasa gara-gara dalam perjalanan. Dan ibu-ibu muda, kalau ada ibu haid, itu nah muda-muda, Bu. Nah tua-tua 50 ke atas biasanya tidak ada. Orang yang tiga ini tidak berdosa. Tapi kalau ada orang ndak puasa gara-gara memanen sawit, petang bahannya puasa. Petang manen sawit dah. Iyo dah. Iyo cina. Awalnya lagi cuai. Gara-gara dalam perjalanan ndak badoso babuku. Gara-gara sakit ndak badoso babuku. Tapi gara-gara karajo ndak talo poso den dola tiaren de manodo sawi ko mambare wa. Sawi ko ange. Kalau lagi sawi la pakai agrek tu, Pak. Bayo tu, Pak, tenaga orang minta. Atau batukang di rumah orang, atau bayi ke ladang orang karajo. Anda tidak puasa, maka Anda berdosa. Sementara puasa itu wajib dibayar. Awak berdosa dah, tapi bayi juga. Kalau berdosa dah bayi dah baru dah. Kalau awak berdosa tapi membayi pula. Kalau dalam perjalanan dah, nyo bayar, nyo tak berdosa. Orang sakit nyo bayar, tapi tak berdosa. Nah, jadi ada 3 yang dibayar dengan puasa. Yang pertama orang haid, yang kedua orang sakit, yang ketiga orang dalam perjalanan. Yang kedua yang dibayar dengan fidyah saja. Allazina yutikuna, orang-orang yang tidak kuat lagi. Fa fidyatun ta'amu miskin. Dibaca ayat tadi, siapa baca Quran tadi itu? Lah pulang no. Fai pulang le. Iya lah pulang ada. Siapa tu tenda? Si John tu tenda. Oh, coba John. Iya, cuma malu. Nah, orang yang bayar fidyah saja. Siapa dia yang bayar fidyah saja? Orang tua. Nanindak mungkin babaliak mudo. Ado di tanah pencong ko orang tua babaliak mudo. Patanglah tua ini gaji masih ada. Tak ada kan? Orang tua atau orang sakit yang tidak mungkin sembuh dari penyakit. Ini bayar fidyah. Fidyah itu apa? Memberi makan orang miskin, ta'amu miskin. Harganya adalah 4 tekong atau 1 kilo beras atau 20.000 uang. Itu fidyah.
Yang keempat, yang ketiga, bayar 2. Fidyah dibayar, puasa juga dibayar. Siapa dia ini? Yang bayar 2 ini orang hamil dan orang menyusui. Kalau ada orang hamil atau menyusui anak, tidak talok di nyo puasa, silahkan tidak puasa. Tapi mereka bayar 2, puasa dibayar, fidyah juga dibayar. Kalau payah nambah ye 2 ibu-ibu, ajan manganduang bulan puasa, itu cara. Manganduang hari raya mulai, kau indak bulan puasa, saya manganduang, lah bulan puasa, manganduang, lah bulan puasa hamil, bulan puasa hamil, mbak ye warnanya. Kalau kehamil sudah kau rayu haji, saya mulai hamil. Lah, terakhir Bapak Ibu, yang wajib ambo sampaikan, seluruh ibadah umat Muhammad ini mu'allaq bainas samawati wal arda, tergantung antara langit dan bumi sebelum dibayar zakat Basi ko biasanya pada salih fitrah orang pada lai kama soji kumpul ambil zakat ke masjid, nanti masjid yang membagikan kepada orang miskinnya. Nah, ibu-ibu apa-apa semuanya, tadi Bapak Kepala Desa Pulau Rencong jualah menyampaikan, Pulau Pencong jualah menyampaikan ke awak Tanah Diambo tentang zakat al-fitrah. Hari zakat al-fitrah masih ada 4 hari lagi. Besok masih bisa, lusa masih bisa, Senin masih bisa, Selasa masih bisa, sampai Rabu pagi sebelum khatib naik mimbar. Zakat fitrah itu berapa? Kalau dengan uang 43.000, kalau dengan beras 2,5 kilo, atau kalau dengan tekong susu itu 10 tekong. Mungkin sama di sini juga seperti itu, Pak. Dibayarkan pakai jatuh tempo. Kalaulah sholat rayu, tidak ada fitrah lagi. Maka kami menghimbau kepada seluruh masyarakat yang hadir ataupun yang tidak hadir di desa Pulau Pencong ini, mari sama-sama kita bayarkan kewajiban kita. Anak awak ada tangku ketek baru umur 2 tahun, baralo banyak fitrahnya tuh sama ya Pak. Kadang dulu tuh anaknya 2 tahun umur dia pita 10.000, nak sah. Bagus 10.000 kok cik amilnya kan ketek barunya. Lamu dia magiah lah tuh je. Astagfirullah. Buya, kami ndak ado nak kali makan do buya, fitrahan nak kami gia. Okey, jangan bagi fitrah. Anda menerima fitrah. Nanti si amil. Kalau ada orang di kampung awak kau ndak makan, itu yang kada gia fitrah, lu utamakan orang miskin. Innamas shadaqatul fuqara wal masakin. Sesungguhnya orang-orang yang menerima zakat fitrah sedekah itu adalah orang-orang miskin dulu, Pak. Kalau sudah orang miskin, mereka baru orang fisabilillah, imam, khatib, guru mengaji, para ulama boleh, tapi lah dapat nak yatim orang miskin, Pak. Tapi kalau orang miskin lu dapat, olah pita sekali ke ustaz, pita sekali ke imam tarawih, pita sekali ke para ulama, sampai terus orang masih ada nendak makan di kampung awak, ada nendak balik teka kuang, ada nendak balik daging, ada nendak pada piti belanja lebaran, sementara fitrah awak banyak sekolah. Itu isi Quran yang terakhir, dan fundamental Quran adalah pedoman hidup. Halal kata Quran itu sama-sama kita makan, haram kata Quran itu sama-sama kita tinggalkan. Harapan hamba Bapak Ibu, sekali-sekali kita bertatap muka, mudah-mudahan Quran ini bisa diamalkan, bisa dibaca. Walhasil semua orang Pulau Pencong ini mudah-mudahan selamat di dunia ini, selamat sampai akhirat dalam kalimat la ilaha, lagi la ilaha illallah. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Sebelum amo minta maaf, ambo lama maafkan kita sadonyo sana. Bahari kita basabo Bapak Ibu, lai baka maahan awak sadonyo.
Assalamualaikum.